teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membicarakan topik kenegaraan. Jadi pertanggal 31 Agustus hari ini adalah hari terakhir di bulan Agustus. Masih spirit kemerdekaan masih bersama kita semua. Saya ucapkan salam jumpa. Kita ada 492 yang bergabung dan Zoom ini akan dibuka terus dengan fasilitas mencapai 1.000. Jadi didaftarkan kita ada 1.000 yang akan join. Jadi saya pengen tahu sebelumnya ingin menyapa dulu Ana BNA Jakarta. Tolong disebutkan Anda berasal dari mana? Berapa yang saya mau lihat yang berapa dari Jakarta, berapa yang dari Jawa, berapa yang dari wah ini dia Batam. Oke. Jakarta Pusat. Jadi sembari kita menunggu beberapa teman yang akan bergabung, 1-2 menit lagi kita akan memulai temanya. Pasti pada, waduh Aceh, apa kabar teman-teman di Aceh? Besitang, Tangsel, waduh ini keren-keren. Saya senang sekali nih. Ada yang dari Malaysia, salam jumpa. Kita Jogja, Rembang. Oke, terus teman-teman, wah ini nggak salah nih dari Amerika. Jam berapa di Amerika? Jam 8 pagi. Dari Konawe, suaranya nggak ada. Oke, kita coba set suara ya. Oke, harusnya nggak ada masalah. Suaranya aman, Bapak. Aman-aman. Oke, terus oke, sembari bersiap-siap. Aris Bandung, November ikut MBC, insya Allah. Oke, Bandung. Wah, banyak sekali dari Jawa Barat. Suara oke, Pak. Bintaro Gaspol. Oke, teman-teman. Kita sudah peserta udah nambah terus, sudah 525. Dan sudah jam 20.14 di waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya teman-teman yang berada di waktu Indonesia bagian Tengah, nah ini Lombok dan bagian Timur, tentunya udah jam 10 malam. Makassar udah jam 9 malam. Jadi tanpa menunda-nunda kita akan mendiskusikan topik kita hari ini yang cukup menarik. Nomor satu kita bicara politik, luar negeri atau dalam negeri ini maunya. Gitu ya. Cerita tentang Gabon, sebuah prediksi yang Bosman udah 1 bulan yang lalu sudah membicarakan bahwa setelah 4 negara, Guinea, Mali, Burkina Faso, kemudian Niger, 1 bulan yang lalu tepatnya, kemudian sekarang Gabon. Kelima negara tersebut adalah bagian dari Frankafrik atau negara jajahan Perancis. Jadi saat ini Perancis masih menjajah 14 negara di Afrika, karena itu di mata uang atau currency di Afrika, dari 54 negara, mata uangnya hanya 33, karena sisanya menggunakan CFA atau berbasis Frankafrik atau bagian dari Francophone, mata uangnya berbasis currency-nya Perancis. Jadi mata uang tersebut beredar di kalangan negara-negara jajahan. Bagi Barat mengatakan bahwa ada kudeta di negara-negara tersebut. Tapi bagi negara yang melakukan kudeta, mereka bilang namanya liberation action atau tindakan membebaskan diri, memerdekakan diri. Jadi di sini kita lihat kacamata Barat berbeda dengan kacamata di tempat kejadian. Barat berkepentingan bahwa interestnya mereka terganggu, itu disebut kudeta. Jadi sementara di tuan rumah mereka mengatakan liberation atau pembebasan diri mereka karena mereka merasa dijajah. Buktinya adalah dari 4 lampu di Perancis, 3 lampu tersebut dinyalakan oleh uraniumnya Niger. Niger itu negara di antara Nigeria dengan Libya. Dan sementara di Niger 60% penduduknya tidak punya lampu, gitu ya. Bisa dibayangkan. Jadi kita mengingatkan bahwa negara-negara Afrika sekarang sedang melawan
negara-negara Eropa. Dan yang menarik adalah di semua wilayah yang saat ini melakukan kudeta versi Amerika atau versi Barat, Sekutu Barat, maka dari sisi tuan rumah atau homeland-nya atau para pribumi atau orang lokalnya menyebutkan liberation itu semuanya dibantu Wagner. Kita mengatakan bahwa Anton Yeli Sirov, pengganti Prigozhin, sudah 3 hari ini berada di Chad, berada di Niger, dan selatan Sudan. Yang kita bilang sebentar lagi Chad adalah wilayah yang akan juga di liberation dari pengaruh Perancis. Dan ini kita, Bosman sudah mengatakan 2 bulan terakhir, Bosman selalu memfokuskan di dalam Afrika, karena kita ingin menyindir negara kita sekarang yang berada di tuan rumah, sehingga Indonesia tuh saya merasa Indonesia tuh menjadi negara yang jago kandang, padahal dunia ini sudah berputar, dan salah satu yang berputar adalah BRICS, organisasi yang awalnya adalah hanya 4 negara, BIRC, atau Brazil, Rusia, India, dan China atau Tiongkok. Kemudian di tahun 2009 mereka mengadakan pertama kali pertemuan di Rusia, kemudian tahun 2010 mereka menambah 1 anggota, South Africa atau Afrika Selatan, menjadi BRICS, pakai S gitu ya. Dan kemudian kita tahu mereka awalnya hanya menguasai 25% transaksi perdagangan dunia, dan 45% adalah negara-negara G7, gitu ya, negara-negara G7, G7. Dan menariknya, per hari ini, 2023, BRICS sudah menguasai 31,5% dari transaksi global atau dunia. Negara G7 hanya 30%. Sudah tersusul. Dan begitu ditambah 6 negara yang baru lagi, dan sangat disayangkan Indonesia tidak diterima. Nah, ini sedikit miris sekali kita, karena Indonesia dianggap tidak direken karena Indonesia belum dianggap sebagai global players. Tetapi itu adalah fakta dunia, berbeda dengan kampanyenya di Indonesia. Di Indonesia kesannya Indonesia memang belum mendaftar. Apapun alasan itu, kita mau menyatakan bahwa di bawah New Mind, kita terus mengingatkan negara kita yang tercinta. Maksudnya begini, ada beberapa buzzer atau netizen yang bertanya, Bosman ini selalu ngeritik pemerintah seakan-akan pemerintah saat ini tidak ada benarnya. Salah semua di mata Bosman, gitu ya. Sehingga mereka tidak menyukai Bosman karena dia sangat menyukai incumbent. Oke, bagi saya tidak masalah, dan hari ini kita melakukan klarifikasi. Nomor 1, tentang klarifikasi tentang mengapa Bosman tidak pernah memuji pemerintah sekarang. Padahal pemerintah yang lalu pun SBY nggak pernah kita puji. Pada saat yang menjabat tidak pernah kita puji. Prinsipnya begini, saya ini orang kampung, saya dididik dengan didikan Jawa, keluarga Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seperempat adalah Sunda. Tradisi Jawa di kampung saya dulu sering ada di Rahtawu, di Kudus, ada di Panjen Malang, gitu ya. Ini daerah-daerah kampung Mauspati di Magelang, dekat Madiun, gitu ya. Ini semua kampung-kampung yang mendidik saya, di mana Pak Ade saya, tetangga saya, atau yang sepuh-sepuh itu bilang, kalau kamu salah, Tole itu atau anak cowok itu, kowe tak kamplengi. Jadi kalau kamu salah, kamu tak kamplengi. Kamplengi ini buat ditampar ya, diperingati atau di warning gitu ya. Tetapi setelah aku ngamplengi atau kita ngamplengi, orang-orang tua ngamplengi, selalu nyangoni ngasih sangu atau ngasih nasihat. Jadi nggak pernah kami kalau dikamplengi sama mbah-mbah atau sama orang-orang yang sepuh-sepuh, yang tua-tua itu, nggak pernah kami bilang, kamu salah, kamu sih begitu, kamu salah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu gitu ya. Itu ngamplengi namanya. Tapi ngamplengi itu harus nyangoni, kamu salah. Yang benar tuh gini loh, sebaiknya tuh begini loh, gitu ya. Jadi teman-teman harus mengingat
bisa membandingkan bahwa Bosman ini dididik oleh didikan tradisional yang kolot. Jadi kalau pemerintah ini salah, saya kamplengi. Tapi belum pernah Bosman atau New Mind itu mengkritik pemerintah tanpa pernah memberikan solusi. Misalnya hutang, mbok jangan ngutang printing money, misalnya kayak gitu. Atau project dibangun pakai foreign direct investment, dikasihlah tidak bayar pajak 20 tahun. Kenapa kalau domestic direct investment atau orang swasta yang kita-kita yang pribumi ini berinvestasi, kok nggak dikasih pajak bebas 20 tahun? Kan aneh. Kok kita pro asing? Ya udah, DDI juga atau domestic direct investasi langsung dalam negeri harus dikasih fasilitas. Kayak gitulah kira-kira. Jadi setelah kita ngamplengi, kita pasti nyangoni. Nah, sementara ini mbah-mbah ngomong, kalau sesuatu yang positif atau sesuatu yang baik kamu kerjakan, jangan pernah harap dapat pujian. Karena wayahe ngono. Jadi gini, jadi kalau kowe melakukan perbuatan yang baik, jangan bilang, kok gue nggak dipuji sih? Harusnya memang begitu. Wayahe ngono. Jadi pejabat atau pemerintah saat ini, kalau kalian berbuat bagus atau benar, ya wayahe ngono. Jangan harap pujian. Atau jangan mengharap kita memuji. Jangan. Atau memaksa orang untuk memuji. Tuh kan gue bagus kan? Tuh kan gue bener kan? Nggak gitu. Wayahe ngono. Lu emang harus excellent gitu ya. Jadi teman-teman, kita mengingatkan bahwa kenapa Bosman tidak pernah memuji. Karena Bosman tidak minta pujian. Dan buat apa memuji? Lu bener kok gitu ya. Tapi kalau salah, kita ingetin, kita kamplengi, kita kasih solusi. Bisa dengan sovereign wealth fund, bisa dengan direct DDI, bisa dengan printing money. Banyak ribuan cara yang kita bisa kasih yang saat ini kita mengerti. Mungkin karena saya belum jadi Menteri Keuangan atau belum menjabat, saya belum paham mengenai kickback atau benefit dari sebuah kebijakan yang menguntungkan beberapa pihak. Ini ngomong gue agak ekstrim nih. Mungkin kalau saya sebagai pejabat buat kebijakan, tahu-tahu kita mendapatkan kickback benefit. Terima kasih Bosman, kebijakan lu membuat gue jadi kaya 10 triliun. Iki 2 triliun, rekeningmu di Swiss mana Om? Ya misalnya kayak gitu ya. Ya gue nggak tahu juga gitu ya. Tapi yang jelas kita harus mengingatkan bahwa kalau salah ya salah gitu ya. Dan apakah Bosman ke depan ini akan menjadi orang baik kalau menjabat? Garansi. Gue kira-kira posisi yang kita cari nanti kita terangkan. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya. Jadi kenapa Bosman tidak pernah memberi pujian? Karena Bosman juga tidak mengharap pujian. Dan wahai ngono, wahai pejabat, tugasmu emang itu. Tapi kalau ada salah kita kritik dan ngamplengi dan selalu ngasih, sanggup gitu ya. Jadi sudah jelas. Jangan nanya lagi kenapa Bosman tidak pernah memuji pemerintah sekarang atau tidak pernah memuji Luhut. Oh pernah juga sih, Luhut. Pernah juga gua. Oke. Jadi kita akan masuk ke topik berikutnya, di mana kita harus jujur pada diri sendiri. Kita jujur diri sendiri. Kita ini punya hati, semua manusia punya hati, dan punya feeling atau perasaan terhadap apa yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini. Ada 3 calon, dan ketiganya tidak punya wakil. Sekali lagi, ada 3 calon presiden, dan ketiganya belum punya wakil. Jadi Indonesia, ketiganya tidak bisa menjadikan capres karena syarat di KPU harus sepasang capres dan cawapres. Itu jelas ya, capres dan cawapres. Jadi kalau dia belum punya cawapres, maka berat untuk atau chance peluang dia untuk jadi mendapatkan mencalon presiden dan wakil presiden tidak bisa dimasuki nanti di bulan Oktober akhir. Nah, sekarang kira-kira siapa yang pantas? Contoh nih, contoh. Tahu-tahu Pak Prabowo nelpon Bosman. Bosman, mau nggak kamu jadi wakil aku? Gitu ya kira-kira. Oh siap. Gitu. Siapa partai yang dukung? Semua dukung. Misalnya gitu. Oke. Kamu dalam 4 bulan, kata Pak Prabowo ke Bosman, kamu akan kampanye di 1000 titik. Siap.
Setiap titik kamu yang membiayai. Kamu sewa lapangan bola, kamu sewa sound system, kamu sewa keamanan, kamu manggil orang-orang supaya ribuan datang ke tempat kamu iklan di sosial media, kamu panggil kaki organik kamu untuk mengumpulkan orang-orang tersebut. Oke, bisa dibayangkan. Ada 1000 titik. Satu titik itu kira-kira 200 sampai 300 jutaan. Bahkan ada yang lebih. Nyewa sound system, nyewa lapangan, sound systemnya besar wattnya, nggak mungkin wattnya kecil gitu ya. Gitu. Oke, 300 juta kira-kira satu titik. 1000 titik itu 3 miliar. Timmu ongkos mereka mobilisasi untuk ngiklan segala macam ya 200 miliar. Kesimpulan, kamu punya duit 500 miliar kah untuk jadi wakilnya saya? Jawaban saya adalah tar. 500 miliar itu berapa bisnis yang bisa kita ciptakan, berapa sumber daya manusia yang bisa kita employee-kan, gitu ya. Ya kan? Kalau mikir dulu gue, kira-kira begitu. Lalu Mas Anies bilang, digosipin lah, wah kayaknya Pak Anu bisa tuh, Bu Kofifa bisa tuh, Mbak Yeni Wahid bisa tuh, Din Samsudin bisa tuh, gitu ya misalnya. Kira-kira wakil itu ya, entah wakilnya Ganjar kayak wakilnya Prabowo kayak ya siapin antara 200 sampai 500 miliar untuk duitmu sendiri. Gitu ya, sekali lagi, untuk duitmu sendiri. Menurut sahabat semua kira-kira siapa yang punya duit segitu? Gitu ya. Oke, itu kenapa saat ini kita menjadi belum punya wakil di setiap presidennya. Oke, kita lanjut ceritanya. Kita lanjut. Lalu kita harus jujur bahwa apa yang terjadi di tanah air kita bahwa kayaknya Ibu Mega sama Pak Jokowi kayaknya pisah ranjang. Dan kita harus jujur ya, ini feeling ya, ini feeling. Saya nggak tahu itu feeling saya, tapi mungkin saya salah. Tapi nggak tahu sahabat semua feelingnya apa. Apakah mereka ini masih akur-akur aja gitu ya, atau mereka sudah pisah ranjang gitu ya. Jadi saya berasumsi kedua. Sekali lagi, ini asumsi. Sekali lagi ya, belum tentu benar asumsi. Menurut saya udah pisah ranjang. Jadi, kalau pisah ranjang, kemungkinan ya Pak Jokowi tidak ke PDIP gitu ya. Kemungkinan ya ke Pak Prabowo. Gitu kira-kira. Maka di sini kuncinya adalah kenapa setiap calon tersebut tidak mempunyai wakil atau belum mempunyai wakil. Bukan mereka tidak punya, tapi belum. Karena kuncinya adalah siapa yang turunin kartu duluan, kemungkinan dia kalah. Sekali lagi ya, siapa yang nurunin kartu duluan, dia kalah. Contoh nih, begitu Anies duluan ngasih AHY wakilnya, maka Ganjar akan berpasangan dengan Ridwan Kamil, gitu ya. Dan Prabowo berani ngasih Gibran. Ini contoh aja sebagai wakilnya. Dulu-duluan, gitu ya. Terus kalau nggak mungkin, yakin saya, sulit Anies menang. Ini kita ngomong apa adanya. Mungkin ada bilang, oh nggak mungkin loh gitu ya. Oke. Berikutnya adalah Ganjar ngasih duluan. Ganjar sama Andika, gitu kan? Maka Anies datang sama Gatot Nurmantio. Ngerti ya? Kemudian mungkin Prabowo mainnya sama Erick Thohir, gitu. Nah, jadi hal-hal seperti begini Anda harus realistis bahwa kalau analisanya adalah tadi Pak Bu Mega pisah ranjang sama Pak Jokowi, kuncinya adalah apa yang terjadi kalau Prabowo duluan wakilnya Gibran. Maka
Ya, maka kira-kira mungkin nggak Ganjar gabung sama Anies? Saya tahu banyak yang tidak setuju dengan penggabungan antara kiri luar, sosialis merah yang diklaim komunis, dengan kanan luar yang diklaim keadrun oleh sisi sana. Gabungin komunis sama keadrun dan tuduhan dengan koalisi merah putih. Karena kalau Prabowo Gibran, Ganjar tidak gabung sama Anies, kemungkinan sulit untuk menang. Ini kita ngomong apa adanya. Menang itu bukan people vote atau suara rakyat. Menang itu adalah cuan atau fulus modalnya. Yang memenangkan Pilpres adalah seberapa modal Anda. Gitu ya. Jujur aja kita udah nggak basa-basi, wah ini sama Anu lebih bagus. Iya, cuannya ada apa enggak gitu ya. Kalau nggak punya cuan, maka para calon itu harus ada sponsornya. Sponsornya itu apa yang terjadi, dia yang mengendalikan nantinya. Kalau Bosman nggak punya 500 miliar, maka Bosman nyari bohir, nyari sponsor. Jadi sponsornya Bosman itulah yang nanti akan mengendalikan Bosman. Kebijakan-kebijakan harus menguntungkan dia. Gitu ya. Jadi sahabat semua, kita jangan menyederhanakan main, oh ini sebaiknya calonnya A, calonnya B. Iya, lo bisa nyalonin siapapun. Punya duit nggak dia? Atau punya bohir nggak di belakang dia? Gitu ya. Jadi kalau tanya, itu dulu Prabowo sama Sandi kalah duitnya banyak. Iya, karena incumbent duitnya lebih banyak lagi. Gitu ya. Oke, teman-teman. Ini hanya dialog kebangsaan. Jadi di mana posisi New Mind? Itu yang lebih penting lagi. Di mana posisi New Mind? New Mind ini posisinya jelas adalah kita pro NKRI garis lurus. Itu ya sekali lagi ya. Pro NKRI garis lurus. Jadi apapun yang membuat Indonesia ini naik perekonomiannya, naik kedaulatannya, dan kemungkinan besar kalau misalnya orang-orang lama tidak ada, contoh orang lama ini adalah misalnya apa ya, saya ngomongnya apa, Opung CS lah, tidak ada. Saya ini mungkin Numain ini akan agak oposit dengan incumbent, bukan semua incumbent kita oposit. Kita oposit dengan incumbent yang free rider. Free rider adalah mereka yang tidak punya partai, mereka berada di sekeliling pemerintahan, dan mereka mengambil kesempatan dan banyak lagi kemakmuran. Itu ya. Jadi kita harapkan adalah ke depan mudah-mudahan Indonesia ini bisa menjadi negara baru. Lalu di mana posisi strategis New Mind? Jadi New Mind saat ini meminta teman-teman mendukung, yaitu kita akan mengambil posisi sebagai Bappenas. Jadi kita nggak minta posisi macam-macam. Harus orangnya New Mind posisi Bappenas. Bappenas adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Disinilah yang menentukan kemana pembangunan itu dibangun. Dan kalau kita punya membaca buku perang, judulnya The Economic at War, pengarangnya John Bollard, itu menceritakan bahwa yang memenangkan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua adalah adalah ekonomis. Jadi kaum ekonomis inilah yang membuat namanya cost accounting. Sebelum Inggris masuk Perang Dunia Pertama, di tahun 36 sampai tahun 37, ada 18 ekonomis yang menghitung berapa benang yang dibutuhkan, berapa besi yang dibutuhkan, berapa peluru yang dibutuhkan, berapa timah yang dibutuhkan, berapa tembaga. Dihitung sampai rinci, sehingga mereka tahu
modalnya perlu sekian untuk membangun cara untuk memenangkan Perang Dunia Kedua terutama. Kemudian Amerika, FDR, Franklin Delano Roosevelt, FDR juga minta tolong Churchill, tolong menghitungkan cost accounting untuk membuat Amerika masuk di Perang Dunia Kedua dan memenangkan perang. Dihitung selama 1 tahun berapa yang dibutuhkan. Begitu tahu, oke, General Motors terbit ini, Lockheed buat ini buat ini. Mereka sudah tahu gitu ya, siapa dan mengapa dan berapa biayanya. Nah, Bappenas itu tugasnya satu adalah bagaimana caranya di tahun 2045 atau kalau dari 2024 artinya 21 tahun dari sekarang sampai 2045 Indonesia adalah negara terkaya nomor 1 di dunia. Ingat, ngapain kita hanya menjadi negara terkaya nomor 16 seperti sekarang gitu ya. Bahkan Indonesia jauh ketinggalan sama India. Kita cuma 1,1 triliun dolar atau 1.100 billion. India kekayaannya 3.600 billion atau 3,6 triliun dolar, alias India itu 3 kali lebih kaya dari Indonesia. Jadi saya pikir kita harus realistik bahwa semua itu bisa Indonesia capai dalam 21 tahun ke depan, dan Bappenas lah kuncinya, di mana Bappenas akan merancang berapa power plant berbasis nuklir, tidak pakai uranium tapi pakai thorium. Kita tidak berbasis baterai nikel, karena nikel pasti pakai kobalt. Kobalt itu pasti dari Afrika yang terbanyak, dan kobalt itu banyak membunuh anak-anak kecil di bawah 12 tahun, karena untuk masuk ke gorong-gorong di dalam tanah itu anak-anak kecil itu nggak ada oksigen. Jadi kobalt membunuh banyak manusia. Jadi mobil listrik berbasis baterai itu masih belum human friendly. Tetapi kalau berbasis hidrogen gitu ya, ini kita lebih mendukung basisnya hidrogen gitu ya. Jadi bukan karbon berbasis fossil oil atau minyak bumi, juga bukan baterai, tapi berbasis hidrogen. Nah, hal-hal seperti itulah di Bappenas bisa ditentukan. Misalnya power plant kita yang sekarang berbasis batu bara, tahun 2030 nol, tidak ada lagi power plant berbasis batu bara, semua combustionnya atau pembakarnya diganti dengan non fossil oil, tidak menghasil fossil oil. Jadi kita disitulah kuncinya Bappenas yang menentukan arah ekonomi Indonesia. Urusan yang lain biarlah mereka-mereka yang non new mind, old mind juga nggak apa-apa. Kemudian teman-teman, kita masuk ke topik berikutnya atau topik utama, di mana siapa di sini pernah ke Firenze atau ke Florence di Italia, gitu ya? Anda datang ke sebuah museum dan di sana Anda akan melihat sebuah karya dari Michelangelo yang bernama Patung David, gitu ya. Patung David ini diciptakan tahun 1501 sampai 04 kira-kira. Waktu itu terjadi, Patung David itu terjadi, semua orang tuh kan dia dibungkus dulu, begitu dibuka semua orang berdecak kagum. Kok bisa Michelangelo buat segitu sempurna patung tersebut gitu ya. Maka ketika Michelangelo ditanya, bagaimana cara kamu membuat itu? Dia bilang, dari dulu patung David itu sudah ada di batu itu. Sekali lagi, patung itu sudah ada di situ. Saya hanya membuang yang apa-apa bukan David. Paham ya? Anda paham kiasan ini ya? Michelangelo bilang, dari awal saya sudah melihat patung David itu di batu tersebut. Saya hanya membuang yang apa-apa bukan David. Nah, jadi teman-teman, Anda adalah maha karya. Anda adalah manusia yang luar biasa. Tapi yang membuat Anda sekarang berhutang, yang membuat Anda sekarang
ekonominya pas-pasan yang membuat Anda susah, itu karena Anda belum membuang apa-apa yang bukan Anda. Paham maksud saya? Anda belum membuang apa-apa yang bukan Anda. Jadi malam ini, saya ingin mengingatkan saya dan diri Anda, bahwa yuk kita bersama-sama membuang yang apa-apa bukan kita. Gitu ya. Jadi karena itu kita masih terbungkus dengan batu tadi. Dan siapa Michelangelo-nya? Michelangelo-nya ya Anda sendiri. Bukan siapa-siapa gitu ya. Anda ini, manusia ini create his own history. Menciptakan sejarahnya sendiri. Manusia ini Khalifa fil art. Co-creator. Nomor 2 pencipta setelah Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi yang bisa membuat mahakarya itu muncul, Anda harus membuangnya. Dan untuk itu, teman-teman, saya mengajari Anda untuk bisa membuangnya. Yang saya mau ingatkan adalah, sayangnya omongan selama 30 menit ini tidak mungkin saya bisa membuat Anda langsung menjadi Anda yang mahakarya. Tidak mungkin. Saya meminta Anda waktu sedikit, kira-kira 36 jam. Saya mengundang Anda dari tanggal 8, 9, 10 September ini di Jogja untuk bersama saya. Kita akan mengikuti acara yang disebut MMBC, Millionaire Mindset Bootcamps. Jadi di situ kita bersama 270 saat ini pendaftarnya, masih 30 lagi. Bersama 300 sahabat baru, kita akan bersama-sama untuk membuat mahakarya, yaitu diri Anda yang baru, yang melepas apa-apa bukan Anda. Jadi acara itu saya sederhanakan, how much-nya sabar. Saya sederhanakan adalah, Anda tahu istilah kompetensi atau kemampuan gitu ya, kompetensi. Kompetensi itu gini. Saya ingin mengingatkan tentang kemampuan versus kesadaran. Kesadaran itu adalah conscious, kemampuan itu adalah competence. Jadi ada 4 strata manusia. Coba kita mereview, Anda ada di strata mana? Anda ada di level mana? Gitu ya. Levelnya begini. Level paling nomor 1 adalah orang itu unconscious incompetence. Dia tidak sadar dan dia tidak berkemampuan. Contoh ya. Ada nggak orang di luar sana yang tidak ngerti manfaat olahraga? Jadi dia tidak pernah olahraga, dia nggak peduli sama olahraga gitu ya. Terus, karena dia tidak tahu olahraga, maka dia tidak olahraga. Jadi dia unconscious, dia tidak pernah tahu apa itu olahraga, dia incompetence, dia tidak pernah olahraga, gitu ya. Kemudian orang ini diajari atau dikasih tahu. Orang Indonesia kan banyak makan lemak, goreng-gorengan, minyak. Orang Indonesia tidak bisa masak nggak pakai minyak. Karena itu orang Indonesia fat tubuhnya tuh banyak banget. Jadi kalau orang normal visceral fatnya 7, orang Indonesia bisa 15 gitu ya. Terus kalau lemak tubuh harusnya 15, orang Indonesia 25 gitu rata-rata. Karena ibu-ibu di rumah nggak bisa masak tanpa minyak goreng. Tumis saja pakai minyak goreng. Kita jarang mengkukus seperti orang dulu, merebus seperti orang dulu. Kita apa-apa goreng, pakai minyak goreng. Sehingga untuk kemudian terbanyak kita makan karbo dan gula pasir. Sehingga tubuhnya pasti penuh lemak. Dan lemak itu hanya hilang kalau dibakar. Dibakar itu dengan olahraga. Nah, begitu dikasih tahu, maka dia menjadi sadar. Dia conscious, tapi tetap incompetence. Gitu ya. Dia sudah sadar, tapi tetap tidak berkemampuan karena dia tidak olahraga. Kemudian dia memutuskan, iya benar juga ya. Badan gue berlemak, badan gue gemuk, badan gue nggak nyaman gitu ya. Kemudian dia mulai olahraga. Dia masuk level 3. Dia conscious, dia competence.
di olahraga seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Sehingga 1 tahun kemudian dia menjadi conscious competence, gitu ya. Nah, level 4 adalah dia teruskan lagi sehingga olahraga selama udah 5 tahun itu menjadi kebiasaan dia. Karena udah kebiasaan dia menjadi unconscious lagi. Karena unconscious karena sudah berada di bawah sadarnya, subconsciousnya. Dia menjadi unconscious competence, gitu ya. Nah, itu level 4. Teman-teman, Anda tahu level 1, dia unconscious incompetence. Level 2, dia conscious tapi tetap nggak berkompetensi. Di level 3, dia sadar dan dia berkemampuan dan berketerampilan. Dan terakhir, masuk subsistemnya dan dia sangat berketerampilan. Sekali lagi, sangat berketerampilan. Teman-teman, saya mau nanya, level kemakmuran Anda sekarang ada di mana? Gitu ya. Ini pertanyaannya. Level kemakmuran Anda sekarang ada di mana? Di level 1 kah? Anda nggak tahu apa-apa. Anda hidupnya cuma disubsidi dari orang lain. Ngemis sana, nanya minta orang tua, dan segala macam. Atau Anda di level 2. Gue harus tajir nih, gue harus kaya nih. Tapi gimana caranya ya? Bener nggak? Gitu ya. Terus, atau Anda di level 3. Anda udah bekerja, Anda nabung, Anda punya keterampilan, Anda juga punya ini. Atau Anda sudah di level 4. Seperti para konglomerat dari bawah sadar, apa yang dia sentuh jadi duit, apa yang dia sentuh jadi duit, apa yang dia sentuh jadi duit, gitu ya, di level 4. Jadi teman-teman, yang membuat mereka itu berada di level tersulit adalah level 3 dan level 4. Karena level 3 dan level 4 itu harus memiliki program atau software di pikiran bawah sadarnya yang namanya prosperity conscious, kesadaran kaya. Dan itulah teman-teman yang selama 3 hari nanti saya akan dan kru kita meletakkan software kaya dengan subliminal program, dengan binaural teknik untuk menanamkan ini semua yang berada di pikiran bawah sadar teman-teman agar memiliki keterampilan di level 3 minimum 3,5 atau 4 gitu ya. Sehingga Anda cepat sekali memahami hanya how to make money. Dan bagaimana make money-nya? Make money itu ada ribuan. Anda tetap menjadi ibu rumah tangga, Anda tetap menjadi pegawai, Anda tetap menjadi profesional. Tapi make money untuk menjadi orang kaya, Anda bisa apapun. Jangan pernah meninggalkan profesi sebagai guru. Jangan pernah meninggalkan profesi sebagai ibu rumah tangga sekalipun. Anda bisa jadi milioner, bilioner dengan apa yang Anda kerjakan sekarang selama Anda memiliki prosperity conscious, mempunyai unconscious competence. Teman-teman, nanti panitia akan memberitahu kapan, berapa lama, dan ini adalah angkatan terakhir dari Bosman. Ini adalah masa retire-nya Bosman dari tahun 2016 sampai sekarang sudah 7 tahun. Bosman akan retire dari dunia mengajar. Saya berharap kita bisa ketemu, dan kalau bisa Anda dengan pasangan Anda, dengan anak Anda, dengan suami Anda, dengan istri Anda, dengan mitra usaha Anda. Karena begini, kita sudah tahu ini sudah 31 angkatan, 30 angkatan, di mana kalau kita datang, itu udah puluhan kali ketemu. Aduh, coba gue sama bini gue, kata sang suami. Istri bilang, aduh harusnya suami gue juga ikut gitu ya. Namun alhamdulillahnya karena masih ada workshop Bosman, dia masih bisa kirim istrinya, bisa kirim ibunya, bisa kirim pasangannya. Kalau sekarang Bosman sudah pensiun karena 2024, wah oke lah, Anda pasti tahu kita kemana nanti, dan nggak mungkin saya bisa melayani sahabat semua ini mumpung masih ada waktu gitu ya. Uang nggak ada, sekali lagi uang nggak ada. Jangan melihat uangnya Bapak Ibu, jangan melihat uangnya. Yang Anda lihat adalah is not how much money yang Anda punya, tapi berapa yang Anda akan dapat. Fokus di apa yang Anda akan dapat. Anda bersama 300 orang. 300 orang ini Anda terkaget-kaget. Ada yang omsetnya udah 100 miliar, dia masih workshop. Ada yang omsetnya sudah 50 miliar setahun, dia masih join. Mereka nggak peduli sama nilainya, tapi karena mereka ingin punya sahabat baru sebanyak 300 orang. Itu fokusnya Anda. Jangan Anda play cheap sama diri Anda.
gue nggak punya duit. Lu selamanya nggak punya duit. Gitu ya. Uang untuk belajar itu adalah uang membuat yang merubah Anda. Mindset Anda yang harus diubah. Dan network Anda yang harus ditambah. Anda mau kenal dengan 100 orang yang punya uang 100.000. Banyak. Tapi Anda mau ngumpul dengan 300 orang yang punya duit 500 juta. Di mana ngumpul bareng? Karena itu ada dua nasihat yang menarik dari orang paling kaya di dunia, Aristotle Onassis. Suatu hari ditanya sama wartawan, Mr. Onassis, suatu hari Anda pernah nggak terbayang Anda tidur, Anda bangun dari tidur Anda miskin. Bisa nggak Anda jadi kaya seperti Anda sekarang ini? Onassis bilang, bisa dan sangat bisa. Wartawannya nanya, kamu butuh apa? Onassis bilang, kasih saya baju terbaik dan tunjukkan saya di mana orang kaya ngumpul. Gitu ya. Atau sejarah Islam. Abdurrahman bin Auf sewaktu meninggalkan Mekah menuju Madinah, itu meninggalkan seluruh hartanya. Begitu sampai Madinah, yang dia tanya, di mana pasar? Dan dalam setahun kemudian, dia menjadi orang terkaya di pasar tersebut. Sekarang saya tanya sama Anda, show me the market, itu benar tuh. Saya tanya sama Anda, di mana 300 orang berkumpul yang semuanya levelnya adalah sejajar dengan Anda atau lebih baik. Yang memiliki semua potensi itu bersama-sama di workshop ini. Dan ini adalah workshop Jogja terakhir. Saya minta teman-teman, yuk bareng-bareng gandengan tangan 3 hari 2 malam sama Bosman selama 36 jam. Kita make money, kita make a difference. Buat apa kita hanya membuat kaya 1-2 orang? Kita pengen 300-300-nya kaya. Hutang lunas. Tidak bergantung pada siapapun. Kalau saya atau kita bisa membuat Anda tajir melintir, Indonesia dipegang New Mind, pasti tajir melintir juga. Karena konsepnya sudah kita praktekkan di 7 tahun ini. Kita bukan konsep doang. Jadi teman-teman, saya rasa informasinya dari saya hari ini cukup itu dulu. Saya mohon pamit. Terima kasih buat waktunya. Jaga kesehatan. Hubungi Mbak Anya dan Mbak Cindy untuk informasi selanjutnya. Dan nanti kita akan berbicara lebih banyak lagi di Jogja. Salam sehat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.